Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung bertanya nih ke Dokter Putri Sakti. Dok, tadi kita ada beberapa menu yang kita sebutkan begitu ya. Ada chicken crispy, ada ayam file, sayur mayurnya juga ada wortel ya Mal ya? Iya, wortel, buncis. Ya, gitu. Lalu juga ada buah-buahan. Bahkan mungkin juga ditambahkan ada beberapa lokasi yang menambahkan susu. Oke. Nah, dokter melihat program ini dengan menu-menu tersebut bagaimana nih dok? Tepat atau enggak nih menu tersebut? Nah sebetulnya kalau kita melihat secara gizi itu kan tidak hanya ngomongin kalori ya, tetapi apakah bergizi seimbang atau tidak. Kalau dari menu yang tadi disampaikan, salah satu yang perlu ditambahkan gitu ya untuk evaluasi ke depannya, protein nabatinya masih belum ada. Tahu atau tempe, atau rebusan kacang tanah. Kalau nggak salah di Depok tadi ada ya kalau nggak salah ya. Tahu atau tempe. Kita cek dulu menunya. Ya, jadi kita lihat kombinasi, ada karbohidrat variasinya, protein hewani misalkan tadi ya ayam file gitu ya. Kemudian juga protein nabatinya yang simpel-simpel aja di sekitar kita. Tahu tempe, kacang tanah rebus. Depok tadi ada tahu. Nah, ada ya. Ayam file, sayur wortel buncis, tahu dan jeruk. Betul. Itu udah pas. Sudah pas harusnya, apalagi tadi kan ada sayur, ada buah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan budget yang ada? Gitu, karena kan tadi budgetnya per porsinya adalah 10.000. Yang kita harus ingat, kebutuhan anak-anak itu setiap tahapan usia itu berbeda-beda. Contoh pada saat 1 atau 2 tahun lah ya, 2 tahun, 3 tahun itu sekitar 1.100 sampai 1.200, 300. Itu kebutuhan untuk? Untuk 1 hari. Pasti akan berbeda dengan anak usia 7 sampai 12 tahun. Di mana itu bisa sampai 1.800 sampai 2.000-an. Karena kan dia semakin besar tumbuh kembangnya juga makin banyak. Betul, aktivitasnya juga. Betul. Nah, itu apakah sudah dipertimbangkan porsi dan menunya ini apakah disamakan atau tidak? Ada Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam proyek pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini. Apakah menurut dokter di Badan Gizi Nasional ini juga melibatkan orang-orang seperti dokter maupun juga rekan-rekan ahli gizi lainnya begitu? Ya, harusnya harapannya sih tetap dilibatkan ya, karena kita kan harus mempertimbangkan tadi tidak hanya dari apakah dia bergizi seimbang atau tidak, tapi apakah kebutuhan kalori anak tersebut terpenuhi atau tidak. Dengan aktivitas fisiknya di sekolah kan juga tinggi ya, gitu. Main bola kesana kemari, lari-lari. Tapi kalau dari budget 10.000 itu, menurut dokter sendiri, bisa tidak nggak diakali untuk bisa memenuhi berapa kalori itu? Ya, sebetulnya kalau pakai bahan makanan lokal masih memungkinkan sebetulnya. Walaupun kita lihat dulu nih apakah 10.000 ini sudah mempertimbangkan biaya pengolahan, biaya transport makanan. Kalau kita bicarakan makanannya sendiri misalkan pada anak rentang 7 sampai 12 tahun. Estimasi 1.800 sampai 2.000 kalori. Pembagiannya 1 kali, berarti sekitar sepertiganya kan. Nah itu masih bisa kita breakdown, misalkan untuk nasi atau nasi jagungnya kita sediakan sekitar 2.000. Nanti untuk protein hewani dan nabatinya misalkan sekali sajian sekitar setengah atau sekitar setelapak tangan ya, setengah ekor misalkan. Itu kita bisa aplikasikan sekitar 3.000 sampai 4.000, belum kacang-kacangannya. Buah satu kita anggap misalkan 1.000. Masih memungkinkan, tetapi itu hanya dari bahan makanan sumbernya gitu. Apalagi kan semangatnya pemerintah kita tuh kan semua produk-produk lokal, katakan begitu. Artinya bisa memadai lah ya gitu ya dok ya. Diharapkan, tapi tetap kita harus evaluasi karena tadi kan pasti dong dok, pasti ada. Betul, karena semakin bertambah usia kebutuhannya semakin besar. Kebutuhan anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Nah perbedaan itu bagaimana? Di sini kan ada TK dan SD, kemudian SD dan SMP, itu katanya juga menunya berbeda-beda. Kemudian juga jam makannya juga berbeda-beda. Itu seperti apa, dok, mekanismenya? Yang supaya ini bisa sesuai dengan tujuan untuk memberikan gizi yang baik. Pastinya kita sesuaikan dengan tahapan usia tadi ya. Kebutuhan kalorinya seperti apa, nanti kita aplikasikan. Walaupun menunya sama, porsinya pasti akan berbeda. Berarti di porsinya yang membedakan? Betul. Nah pertanyaannya dengan porsi yang berbeda tersebut, apakah harga acuannya sama 10.000 gitu, kecuali misalkan mau disubsidi ulang gitu ya, misalkan pada anak-anak PAUD, oh ternyata setelah dihitung dijalankan beberapa waktu dia cuma butuh 7.000 masih terpenuhi kok. Itu 3.000-nya kita bisa pindahkan untuk yang usia. Kalau yang saya baca sih dan juga pernyataan dari kantor komunikasi presiden, memang ada subsidi, tapi subsidi itu di beberapa wilayah yang memang tentu harga komoditasnya berbeda-beda kan. Betul, betul. Nah itu fluktuasi harga juga kita harus pertimbangkan kan, sedangkan harganya pakem. Satu hal lagi dok, sebelum kita ke Makassar untuk mendengarkan laporan dari rekan kita, sedikit saya dok, soal penggunaan minyak merah dok katanya dok ya, untuk program MBG ini. Apa itu minyak merah dan
baiknya diberikan kepada anak tepat atau tidak gitu? Iya, jadi untuk minyak merah itu adalah minyak yang dia pemrosesannya itu paling minimal. Makanya warna merah itu dia itu sebetulnya antioksidannya tinggi. Kalau kita bicarakan dari segi nutrisi pastinya akan sangat bagus sekali untuk anak-anak. Oh gitu. Bagus karena kalau dari segi harga, nah kalau dari segi harga ini kita harus mempertanyakan ke ekonomi ya karena masih agak jarang kan sebetulnya untuk minyak. Nah biasanya jarang-jarang agak mahal. Itu makanya itu kita harus apakah dari pemerintah ini sudah ada regulasi khusus nih dengan barang yang masih minimal ini harganya bisa ditekan. Tapi kan apapun itu untuk anak itu udah tepat gitu berarti? Kalau secara nutrisi ya pasti bagus karena antioksidannya bagus sekali. Tinggi antioksidannya. Iya betul. Bagus, tidak hanya bagus untuk anak-anak, bagus untuk kita juga untuk antioksidan. Kita juga, ya? Biar nggak cepat tua ya dok ya. Dengan catatan kalau dewasa porsinya jangan berlebih. Okay. Momennya tolong ya sadar diri ya. Anda sudah tua. Sudah berumur. Mal, kita ke Makassar, Mal. Oke, kita di sana ada rekan Syamsul Ma'arif untuk menginformasikan bagaimana persiapan makan bergizi gratis di Makassar hari ini. Silakan. Jangan jalan, Mal. Iya, karena di sana kan lebih cepat 1 jam ya. Ya, silakan Syamsul. Baik, Malar dan pemirsa. Untuk di wilayah Makassar tentunya hari ini juga akan digelar makan bergizi gratis yang akan dilakukan di sejumlah wilayah, ada 3 kecamatan. Hari ini akan melaksanakan makan bergizi gratis dari 9 sekolah, yakni di SMP 17 Makassar, kemudian SMA 10, kemudian ada SD Cendrawasih, SD Jambung Jawa, kemudian SMP 1, SMA 3, kemudian ada TK Widatul Umma, kemudian SD Itama Jene, dan di lokasi kami yang membarkan saat ini yakni di SD Tama Maung 4 di sekitar Jalan Abdullah Dainga Sirua. Nah di sini memang informasinya nanti program makan bergizi gratis atau MBG ini akan digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar sejaman lagi nih, kita masih menunggu bagaimana nanti pelaksanaan makan bergizi gratis yang digelar di tempat ini. Nah, untuk di sekolah ini, SD Tama Maung ini ada lebih dari sekitar 280 siswa nantinya yang akan mendapatkan bagian makanan untuk makan bergizi gratis. Dan untuk menunya saat ini kami belum mendapatkan informasi awal dari pihak sekolah nanti menu apa yang akan disajikan pada saat nanti pembagian makan bergizi gratis. Namun tentunya mereka berharap bahwa kali pertama program makan bergizi gratis yang digelar di sekolah mereka ini, mereka mendapatkan menu yang sehat, seperti tadi yang sempat disebutkan, ada ayam goreng, kemudian sayur, bahkan mungkin ada susunya. Semua gizi yang diperlukan untuk siswa ini terpenuhi. Nah, kita juga masih menunggu seperti apa nanti proses pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis ini. Informasinya nanti seluruh siswa yang ada di sekolah ini, mereka akan berdiri di depan kelas untuk berbaris kemudian mendapatkan bagian makan bergizi gratis. Baik, mungkin itu dulu informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Oh itu udah makan itu? Belum, masih belum. nunggu. Jadi kalau kata Ancu tadi itu menjawab rasa penasaran saya juga, ternyata tuh cara baginya nanti siswa disuruh baris depan kelas, kemudian dibagikan satu-satu. Seperti itu. Nggak berdasarkan ranking ya? Jangan dong. Baik. Emang ada ranking, Mal? Itu zamannya saya, Mal. Sekarang udah ada ranking, ketahuan banget sih angkatan berapa. Oke. Nanti kita akan nyambung lagi dengan Dokter Putri terkait dengan ini kan makanan tidak hanya penting kalorinya terpenuhi, tapi juga rasanya biar anak-anak nggak nyisa, nggak mau bazir ya dok. Nanti kita akan bahas. Ada usulan nggak dibikin apa? Stick mungkin. Baik, kita bahas usai jeda pemirsa.